Hai teman-teman, apakah pernah terfikir bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki jabatan terlebih dahulu? Atau harus punya posisi penting dulu baru bisa memimpin? Seperti harus jadi ketua dulu misalnya. Pasti banyak yang pernah berpikir seperti itu. Dulu saya juga seperti itu. Jika belum menjadi ketua, rasanya bukan siapa-siapa. Tapi ternyata, kepemimpinan itu bukan soal jabatan. Kepemimpinan itu bisa diasah kapan saja dan di mana saja. Tidak peduli kita sekarang masih mahasiswa, magang, karyawan, baru, atau sudah senior, kita bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan kita. Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana caranya menjadi pemimpin tanpa harus menunggu mendapat jabatan terlebih dahulu. Semoga setelah menonton video ini, kita langsung semangat dan jadi pemimpin di lingkungan kita masing-masing. Langsung saja kita simak videonya. Pernah mendengar pepatah Allah bisa karena biasa? Nah, ini juga berlaku buat kepemimpinan. Jangan terlalu banyak berpikir, aku bisa nggak ya? Nanti kalau salah gimana? Aku kan masih newbie. Buang jauh-jauh pikiran negatif seperti itu. Justru dengan langsung terjun dan melakukan sesuatu, kita bisa belajar banyak hal. Saya beri contoh. Waktu itu saya harus memimpin suatu program inovasi pendidikan di kampus saya. Saya yang waktu itu masih junior harus berani memimpin. Deg-degan, jelas. Tapi saya berpikir ini kesempatan buat belajar. Dan benar saja, selama memimpin program inovasi itu, banyak sekali hal baru yang saya dapatkan. Saya belajar bagaimana caranya mengatur waktu, membagi tugas, menghadapi para senior bahkan guru besar, sampai mengatasi masalah yang tidak terduga. Intinya, jangan takut untuk mengambil kesempatan. Justru dari kegagalan, kita bisa belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Coba saja, mulai dari sekarang, lihat sekitar kita. Ada peluang apa buat kita? Mungkin jadi ketua angkatan, ketua karang taruna, atau memimpin panitia kecil-kecilan di kampus atau di kantor. Tidak perlu yang muluk-muluk, yang penting mulai dulu. Siapa bilang jadi karyawan biasa tidak bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan? Justru disinilah tantangannya. Bagaimana caranya kita bisa tampil beda dan memberikan dampak yang lebih besar dari pekerjaan kita yang mungkin terkesan biasa saja. Kuncinya adalah ubah mindset kita. Jangan cuma jadi robot yang mengerjakan tugas itu saja. Coba berpikir out of the box. Cari cara biar pekerjaan kita itu bisa lebih efisien, lebih kreatif, atau bahkan bisa memberikan nilai tambah buat tim dan institusi. Misalnya kita bekerja di bagian administrasi. Pekerjaan kita mungkin terkesan monoton, ngurusin data, ngetik dan ngeprint. Tapi kita bisa membuat terobosan, misalnya dengan membuat sistem pengarsipan digital yang lebih rapi dan mudah diakses. Atau kita bisa juga berinisiatif untuk memberikan pelatihan singkat buat karyawan baru tentang penggunaan software terbaru. Dengan demikian, kita tidak hanya mengerjakan tugas kita, tapi juga berkontribusi lebih buat kemajuan tim dan institusi. Ingat, pemimpin itu tidak selalu harus memiliki jabatan tinggi. Kadang pemimpin justru muncul dari orang-orang yang mau bekerja ekstra dan memberikan yang terbaik, bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Jaringan luas, kesempatan datang menderas. Pernah dengar pepatah banyak teman, banyak rezeki? Nah, ini juga berlaku buat kepemimpinan. Semakin luas jaringan kita, semakin besar peluang kita buat belajar, berkembang, dan mendapatkan kesempatan-kesempatan baru. Bagaimana caranya memperluas jaringan? Mulai dari yang mudah. Manfaatkan semua kesempatan yang ada. Ikut seminar, workshop, atau konferensi yang sesuai dengan bidang kita.
Di sana kita bisa bertemu banyak orang baru, mulai dari sesama profesional, pakar, bahkan mungkin calon mitra kerjasama baru kita. Bukan hanya offline, manfaatkan juga platform online seperti berbagai media sosial. Lengkapi profil kita dengan baik, aktif berbagi konten yang bermanfaat, dan jangan ragu buat terhubung dengan orang-orang baru. Oh iya, satu lagi yang tidak kalah penting, jaga silaturahmi. Tetaplah terhubung dengan teman-teman lama, mantan rekan kerja, atau bahkan dosen di kampus. Siapa tahu suatu saat nanti kita butuh bantuan mereka, atau justru mereka yang butuh bantuan kita. Intinya, jangan pernah meremehkan kekuatan networking. Karena kita tidak pernah tahu kesempatan besar bisa datang dari mana saja. Gaya kita memimpin keunikan kita. Jadi pemimpin itu bukan berarti harus kaku dan serius seperti robot. Justru, kita harus bisa jadi diri sendiri dan menemukan gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kepribadian kita. Tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang paling benar. Ada yang lebih suka memimpin dengan cara yang tegas dan terstruktur. Ada juga yang lebih suka dengan pendekatan yang santai dan fleksibel. Tugas kita adalah menemukan gaya kepemimpinan yang paling nyaman buat kita dan tim kita. Coba bereksperimen dengan berbagai pendekatan. Misalnya, kita bisa mencoba jadi pemimpin yang demokratis, di mana kita selalu melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Atau kita bisa coba jadi pemimpin yang visioner, di mana kita punya visi yang jelas dan bisa menginspirasi tim kita untuk mewujudkannya. Yang penting, jangan takut buat mencoba dan belajar dari kesalahan. Ingat, jadi pemimpin itu seperti kita sedang bermain peran pada sebuah film. Kita harus bisa mendalami karakter kita dan menampilkan yang terbaik dari diri kita. Jadilah diri sendiri dan pimpin dengan gaya kita. Naik tangga satu persatu. Jadi pemimpin itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan dan rintangan. Tidak usah berharap langsung jadi pimpinan utama dalam semalam. Mulailah dari hal-hal kecil, terus belajar dan kembangkan diri kita setiap hari. Ingat, tidak ada yang instan di dunia ini. Semua butuh proses dan perjuangan. Kalau kita sedang merasa gagal atau terpuruk, jangan mudah menyerah. Anggap saja itu sebagai pelajaran berharga yang bisa membuat kita jadi lebih kuat dan bijaksana. Refleksikan setiap pengalaman yang kita dapatkan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Dari situ, kita bisa belajar apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu ditingkatkan. Intinya, nikmati prosesnya. Karena perjalanan menjadi pemimpin itu tidak kalah serunya dengan mencapai puncak kesuksesan itu sendiri. Yuk, mulai memimpin. Sudah siap menjadi pemimpin hebat? Ingat, tidak peduli kita sekarang siapa dan di mana, kita memiliki potensi besar untuk memimpin dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Tidak usah menunggu memiliki jabatan tinggi dulu, baru mulai memimpin. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti menjadi sukarelawan di kegiatan sosial, memimpin proyek kecil di kantor, atau bahkan menjadi contoh yang baik bagi adik-adik di rumah. Ingat, kepemimpinan itu bukan hanya tentang jabatan atau kedudukan, tapi tentang tindakan dan pengaruh positif yang dapat kita berikan kepada orang lain. Yuk, menjadi pemimpin dan lakukan kebaikan.